Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Berajarlah Yesus, kiranya Roh Kudus hadirat memenuhi kami. Berajarlah Yesus, berajarlah. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Yesus Tuhan, Kau Tuhanku. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca lanjutannya kemarin ya, perikop di bawahnya. Kita ambil di Matius 21 ayat 33 sampai 46. Ditulis juga oleh Markus, Lukas. Kita akan baca perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan. Yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ini ya, kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci?" Ini yang ditulis di ayat 42.
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini dikutip Tuhan Yesus dari Mazmur ya. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Itu tertulis seperti itu. Kita akan coba baca ya. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru. Ya. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus 12 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Ini bagaimana Markus menulis. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka. Lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia ke
luar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus menandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Suatu perumpamaan yang katakan Tuhan Yesus di depan orang banyak mengenai seorang tuan ya yang punya kebun anggur yang sudah memagari. Tuhan Yesus Tuhan Allah kita sudah menciptakan bumi seperti itu ya, memagari, sudah juga membangun. Dikatakan di Matius, kita akan baca dan merenungkan. Dan menanam pagar sekelilingnya, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Jadi sudah memagari, juga sudah membuat menara jaga, juga sudah menggali lubang untuk tempat memeras anggur, kemudian menyewakannya. Dimana seperti masih yang sekarang ini ya, masih sampai zaman ini juga masih ada ya, gimana ada orang yang memiliki tanah kemudian menyewakannya, hasilnya dibagi. Ada ada perjanjian dibagi berapa persen. Nah, perumpamaannya juga seperti itu. Disewakan kepada penggarap-penggarap. Tetapi saat sudah tiba waktunya untuk memetik, ketika ada orang yang disuruh, hamba-hamba dari pemilik kebun itu kalau nggak dipukul, dibunuh, dipermalukan, disuruh datang lagi juga dibunuh lagi, dipukul, dipermalukan. Itu seperti itu, seperti Allah kita itu yang menyuruh nabi-nabinya, yang menyuruh utusan-utusannya. Tapi kalau nggak dibunuh ya dipermalukan. Itu yang terjadi. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mendengar perumpamaan itu juga tahu bahwa itu perumpamaan untuk mereka. Merekalah yang membunuh, yang mempermalukan, yang mencobai. Itu perumpamaannya seperti itu. Orang-orang utusan Tuhan banyak yang dipermalukan, banyak yang dibunuh. Tuhan perumpamaannya seperti itu. Dan saat anaknya dikirim, pemilik kebun anggur itu berpikir anaknya pasti akan disegani. Tapi berbeda pikirannya yang ada di pikiran penggarap-penggarap itu ya. Wah, ini ahli waris. Kalau kita bunuh, kita akan dapat warisannya. Relevan sekali ya. Seperti yang terjadi dari sejak kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, banyak orang yang dibunuh, banyak utusan-utusan Tuhan yang dibunuh, disiksa, dibunuh. Itu sudah terjadi. Dan Tuhan perumpamaannya itu seperti itu. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tahu bahwa perumpamaan itu untuk mereka. Tuhan Yesus sampai membuat perumpamaan seperti itu. Relevan sekali kan kalau dipikir-pikir. Itulah sifat manusia. Padahal kitab suci yang sudah memuat begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Saat
saat ada momen yang seharusnya menjadi sukacita atau apa, malah mengulangi lagi. Itulah sifat manusia. Dan perumpamaannya Tuhan Yesus itu seperti itu. Mari kita renungkan. Selama ini apa yang kita lakukan? Saat kita membaca Alkitab itu, apakah kita juga melakukannya? Atau mungkin kita mengulangi perbuatan-perbuatan dari orang-orang lama yang tertulis di Alkitab ini? Mari kita renungkan perumpamaan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Mari kita renungkan. Sebenarnya selama kita hidup itu kita sudah melakukannya atau belum, kayak gitu. Ini yang diceritakan Tuhan Yesus, ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Perumpamaan yang relevan sampai sekarang. Ketika anaknya diutus, malah pikirannya kita bunuh dia supaya warisannya penggarap-penggarap itu yang dapat. Mungkinkah saat ini kita juga di posisi sebagai penggarap-penggarap itu? Coba kita renungkan. Di posisi mana kita saat ini? Apakah selama ini kita membaca Alkitab, kita hanya membaca saja atau melakukannya? Coba kita renungkan. Mungkinkah kita menjadi salah satu orang yang berada di posisi penggarap-penggarap itu? Atau orang yang menjadi hamba Tuhan, diutus untuk meminta hasil? Mari kita renungkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan. Kau berkataanmu Yesus menguatkan kami,
menugaskan kami, mengajarkan kami, Yesus. Terima kasih Yesus untuk setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan. Dan tidak bosan-bosan kami berdoa, biarlah setiap perkataan-Mu ini Yesus menjadi benih yang baik di hati kami, yang telah Kau jadikan tanah yang baik Tuhan, sehingga dapat bertumbuh berakar, berbuah lebat seperti Engkau mau Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, berkati pekerjaan kami, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu, seperti kami melakukan seperti ibadah kami kepadamu, sehingga hikmat-hikmat mengalir Tuhan dalam diri kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau berkati Yesus, Kau buat berhasil dan menjadi saluran berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah kami dimanapun Kau tempatkan, di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, di pergaulan, dimanapun Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa Yesus, untuk siapapun yang mengalami sakit Tuhan saat ini, sembuhkan, mujizat masih ada Tuhan. Kami percaya itu, limpahkan berkat-berkat dan mujizat Tuhan kami. Dan kami juga berdoa Yesus, untuk siapapun yang saat ini rindu memiliki anak atau menambah momongan, beri kami anak cucu yang benar daripada Engkau, anak cucu yang takut akan Engkau. Buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, biarlah anak cucu kami, anak-anak yang mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, mencintai Kau sehingga bisa mencintai keluarganya seperti mencintai Kau Yesus. Kami juga berdoa Yesus, untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar daripada Engkau, pasangan hidup yang takut akan Kau, pasangan hidup yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu, pasangan hidup yang cinta Kau sehingga bisa mencintai kami seperti Dia mencintai Kau, pasangan hidup yang dapat membawa keluarga kami menjadi berkat Tuhan bagi anak-anak kami ataupun keluarga besar kami Tuhan, yang menjadi berkat di pekerjaan, pelayanan, atau dimanapun kami Kau tempatkan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk siapapun saat ini yang mengalami masalah himpitan, beban berat, apapun yang menghimpit mereka, berikan terobosan, berikan jalan keluar, berikan mujizat, memberikan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, mujizat mengalir Tuhan di kehidupan kami semuanya. Dan biarlah Tuhan pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, amin.